Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, di tema video kali ini saya menangani beberapa kasus non medis yang kaitannya psikis, gangguan perasaan atau penyakit hati, khususnya dendam, benci, loro ati lah basa Jawane ngono kuwi. Ini beberapa tamu alumni kasepuhan atau orang yang minta diikhtiari kaitannya kesehatan, khususnya non medis, baik offline yang datang ke sini ataupun online lewat WA karena jaraknya jauh dari luar pulau atau luar kota. Beberapa kali penanganan lebih dari 3 orang, saya kira itu sudah bisa menjadi patokan. Kalau lebih dari 3 itu bisa menjadi patokan. Kaitannya emosional atau tahu-tahu tahu-tahu itu dendam refleks emosional, dan dendam yang dulu sudah ada, tahu-tahu keadaan tertentu itu muncul lagi. Perlu diketahui bahwa penyakit non medis, khususnya kaitannya pikiran, yang pernah punya gangguan yang aneh-aneh, khususnya di area kepala dan khusus area kepala bagian belakang sini, tengkuk ya, itu paling sering itu. Kadang ada kayak itu dadanya langsung sesek banget. Jadi selain itu masih ada, tapi yang lebih dari 3 orang, katakanlah 6 orang mungkin, saya mengikhtiari kaitannya gangguan penyakit non medis, mulai dari mimpi aneh-aneh lah, atau tahu-tahu kayak melihat bayangan, atau tahu-tahu kepalanya berat atau pusing tak tertahankan, dan itu kadang jam-jam tertentu. Itu karena satu emosi. Jadi dilatih hatinya, dilatih pikirannya, pengontrolan diri. Bagaimana satu kejadian kecil tidak memunculkan emosi pada kita. Karena bahasa emosi itu bisa menjadi lubang pintu masuk gangguan non medis yang pernah dikeluarkan baik saya ataupun yang lain, tapi nanti akan terjadi gangguan lagi. Emosi, dendam itu emosi tapi di dalam hati ya, emosi tapi dalam hati. Lebih dari 3 juga. Tadi emosi, tahu-tahu kayak ada kejadian sedikit langsung emosional, ngamuk-ngamuk, hawane ngamuk lah, wong emosi kan bagaimana itu, omongane, tangane, dan yang lain-lain. Lalu dendam itu penyakit hati, emosi tapi di dalam hati. Pada waktunya itu akan meledak, pada waktunya itu akan keluar sifat emosi itu, karena di dalam hati penyimpanannya, otomatis momen-momen tertentu itu akan meledak. Seperti satu kasus, mungkin dalam hatinya, dalam dirinya itu belum damai atau belum bisa ikhlas 100%. Ketika pernah didolimi atau disakiti orang, itu sudah bisa, dalam arti face to face atau berhadapan, itu sudah bisa mengikhlaskan atau alah sakarmu lah, atau aku tak ngalah wae lah. Itu salah satu terapi proses baik sih. Cuma kalau kita tidak terapi secara maksimal atau mengikhlaskan secara maksimal, dendam itu
ketika kita dendam itu akan muncul ketika kita fisik sudah keadaan lemah, kecapean, atau apa banyak masalah, lalu bertemu dengan orang yang bersangkutan tadi, itu kadang muncul lagi, terjadilah gangguan lagi. Jadi beberapa kasus, beberapa orang yang saya tangani, beberapa aura negatif, baik kaitannya gaib ataupun aura negatif, sudah dihilangkan karena gara-gara emosi, gara-gara dendam yang tadinya sudah di luar tubuh atau dijauhkan, dia bisa mengganggu lagi dalam tubuh yang punya gangguan non medis. Kenapa? Lebih umum dan bukan lebih umum sih. Kebiasaannya kaitannya gaib itu punya sifat namanya licik. Kayak sekarang dikeluarkan. Dan mungkin pasien sudah diberikan ini wiridnya untuk pertahanan diri, keselamatan biar tidak diganggu lagi. Ini baca ini melakukan ini selamatan dan yang lain-lain. Tapi ketika pengontrolan diri kaitannya emosi dan dendam tidak dimanajemen dengan hati-hati, maka gaib yang tadi licik, ketika ada titik emosi dalam tubuh si A atau sampean yang punya gangguan, dia akan masuk lagi, terjadilah penyakit lagi. Jadi mungkin praktisi saya, teman-teman alumni Kasepuan atau dari grup lain yang kaitannya arahnya pengobatan Islamia atau pengobatan alternatif, itu hanya bisa membantu mengeluarkan atau membersihkan. Tapi hakikatnya yang bisa menjaga kesehatan sampean itu ya sampean sendiri. Kita hanya mengingatkan, kita hanya mengarahkan. Jadi pengontrolan diri itu penting. Itu kaitannya penyakit hati emosional ya. Dan dendam itu emosi tapi ditahan di batin. Pada waktunya itu bisa menjadi bom meledak. Pada waktunya itu akan bisa muncul. Bagaimana terapinya? Sekarang timbul terapi untuk mengatasi masalah itu. Empukkan hati sampean, lembutkan hati sampean, bersihkan hati sampean dengan menumbuhkan rasa welas asih atau kasih sayang pada orang lain. Berjalannya waktu itu kaitannya emosi atau dendam, emosi yang dalam batin itu akan terkikis. Poinnya, tumbuhkan welas asih, tumbuhkan kasih sayang, lembutkan hati sampean. Nanti dendam itu akan terkontrol. Seakan-akan ada yang mendolimi pada kita, ada yang ingin menyakiti pada kita. Tahu-tahu, alah, tak ngalah wae lah. Sakarmu lah, aku tak minggir. Kalau dendam itu kan emosi. Caranya ada kejadian langsung biar gitu. Dan seketika. Tapi dendam itu sudah pernah kejadian, dia teringat, tersimpan di memori pikiran kita atau di hati kita. Bagaimana kalau kaitannya dendam? Mungkin kalau sudah membersihkan hati, melembutkan hati, welas asihnya sudah timbul, baru ketika ada percikan-percikan agar muncul dendam emosi tadi, mungkin kalau welas hati kita sudah on atau sudah sempurna, seakan-akan itu punya rem tersendiri. Alah ngapain ngentek waktu karo kae. Alah ngapain ngamuk-ngamuk gawe getun tok. Padahal orang yang emosi kebanyakan itu seperti itu. Nopo ndak ngamuk-ngamuk bareng. Nopo ndak mau ngono bareng. Itu kebanyakan. Dan saya pernah ngalami sendiri. Rasa getun iki apa getun? Kecewa kok kecewa. Ya pokoknya menyesal banget ya. Menyesal. Ndadak ngamuk bareng apa tuh? Nah itu loh. Kalau welas asih hati kita sudah dapat, membersihkan hati kita dapat, melembutkan hati kita sudah dapat, insya Allah emosional dendam tidak akan meledak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menimbulkan rasa welas asih, membersihkan hati kita
supaya tidak mudah terpancing emosi dan tidak mudah terpancing dengan dendam yang tiba-tiba muncul. Caranya bagaimana? Caranya, kalau saya biasanya melihat keadaan sekitar, sering mendoakan. Mungkin ada pengemis, kalau ada uang sedikit kasihkan, doakan semoga sehat, doakan semoga dapat rezeki yang halal yang barokah, keluarganya sehat. Lalu ada yang jatuh, kalau kalau bisa kita apa ya, menolong. Tapi kalau tidak bisa ya kita mendoakan semoga tidak terjadi apa-apa, tidak berdampak pada fisik yang parah. Sering mendoakan, sering melihat, kita belajar mendoakan, kita belajar merasa sedih, kita belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain kaitannya cobaan atau masalah itu. Kalau sudah belajar seperti itu baru mendoakan, insya Allah berjalannya waktu hati kita akan menjadi empuk, bersih, welas asih juga timbul. Dan terutama orang-orang yang sakit kanan kiri kita atau saudara kita, parah nih duit rezeki sidik kayak, doakan. Nanti dari situ mulailah timbul mulai sedikit demi sedikit, rasa welas asihnya keluar. Kalau dulu ke rumah sakit kan tidak ada jam jenguk, tidak ada jam ini. Sekarang sudah ada. Kalau dulu paling paling maksimal itu ke rumah sakit, belum ada aturan jam jenguk sih. Lihat orang yang kecelakaan, waduh ternyata cah nom, sikile dong ini, tangane dong ini, ana wong loro, ya Allah wis tuwa renek sing nunggoni, ya Allah cah cilik kok lorone kok ngene. Wah itu sudah bahasa welas asihnya itu maksimal banget. Ya intinya seperti itu. Emosi, dendam itu akan menjadi pintu masuk bagi gaib yang pernah dikeluarkan oleh seseorang, baik praktisi kasepuan, atau peruqyah, atau praktisi pengobatan yang lain. Jangan mau dikendalikan emosi sampean, jangan mau dikendalikan dendam sampean, karena hakikatnya orang yang sering mengeluarkan dendam, orang yang sering melakukan emosi, belakangnya akan kecewa, akan menyesal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.